Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berbagi tentang adab ketika bersin dalam Islam. Di antara adab-adab ketika bersin, yang pertama, menutup mulut dengan tangan kiri. Yang kedua, tidak mengeraskan suara. Berdasarkan hadis An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghadda wajhahu biyadihi aw saubihi wa ghadda biha sautahu. Yang artinya, dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau bajunya dan mengecilkan suaranya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Yang ketiga, membaca doa sebagai berikut. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Alhamdulillahi ka karami walhamdulillahi ka izzi jalali. Yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin menjawabnya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan saudara atau temannya yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Dan jika telah mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Atani Jibrilu alaihi salam faqal idza anta atasta faqul alhamdulillahi ka karami walhamdulillahi ka izzi jalali fa innallaha azza wa jal yaqul sadaqa abdi sadaqa abdi sadaqa abdi maghfuran lahu. Yang artinya, telah datang Jibril alaihissalam kepadaku seraya berkata, jika kamu bersin maka ucapkanlah alhamdulillahi ka karami walhamdulillahi ka izzi jalali, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, telah benar hambaku, telah benar hambaku, telah benar hambaku, dia telah terampuni. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Yang keempat, jika orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka janganlah kamu mendoakannya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu wa illam yahmadillah fala tusammitu. Yang artinya, jika salah seorang dari kalian bersin dan bertahmid kepada Allah, yaitu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah untuknya yarhamukallah. Dan jika dia tidak bertahmid, maka janganlah kamu mengucapkan untuknya yarhamukallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, tidak bersin di hadapan makanan yang dihidangkan. Yang keenam, mengucapkan kamu sakit flu jika bersin lebih dari 3 kali. Berdasarkan hadis An Salamah ibnil Aqwa annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa atasa rajulun andahu faqala lahu yarhamukallah. Tsumma atasa ukhra faqal ar-rajulu mazkumun. Rawahu Muslim. Wa fi riwayat Tirmizi annahu qala lahu fis salisah innahu mazkumun. Ya artinya, dari sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang lelaki bersin di dekat beliau, maka beliau mengucapkan yarhamukallah. Kemudian sang lelaki bersin untuk yang kedua kalinya, maka beliau mengucapkan lelaki tersebut sakit flu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam riwayat Tirmizi, sesungguhnya dia mengucapkan pada yang ketiga kalinya, sesungguhnya dia sakit flu. Yang ketujuh, tidak bersin di hadapan wajah orang lain. Yang kedelapan, jika berbicara suatu perkara, kemudian bersin, maka hal tersebut menunjukkan kebenaran atas perkara yang dibicarakan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa hadisan fa'atasa fahuwa haqqun. Yang artinya, jika terjadi percakapan, kemudian dia bersin, maka percakapan dia adalah benar. Hadis riwayat Imam Hakim, Imam Tirmizi dari Abi Hurairah. Yang kesembilan, jika yang bersin anak yang belum baligh, maka ucapkanlah barakallahu fiik. Yang kesepuluh,
Dianjurkan bagi seseorang yang mendengar suara orang yang bersin untuk mendahului orang yang bersin dalam membaca Alhamdulillah, karena dapat menangkal 3 penyakit. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Jauzari Al-Masri radhiyallahu anhu dalam mutiara syairnya, yaitu mayyabtadi atisa bilhamdi ya'manu min syausin walausin wa'il lausin kaza warada yuradu bi syausi da'ur ra'si thumma bima yalihi lil batni fal udhuni ittabi' rusdan, yang artinya barang siapa yang mendahului orang yang bersin dalam membaca Alhamdulillah, dia akan terjaga dari penyakit syausin, lausin, dan illausin. Sebagaimana yang telah diriwayatkan, yang dimaksud syausin adalah penyakit kepala, kemudian setelahnya penyakit perut, kemudian penyakit telinga. Ikutilah petunjuk ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man baradal utasa bil hamdi uni min waja'il hasirah," yang artinya barang siapa yang mendahului orang yang bersin dalam membaca Alhamdulillah, dia akan terjaga dari penyakit pada bagian pinggul. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Man qala 'inda kulli 'atasatin yasma'uha alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal lam yuzibhu waja'u dirsin wala suda'," yang artinya barang siapa tatkala mendengar suara bersin membaca Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, maka dia akan terjaga dari penyakit gigi dan pusing. Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang ke-11, jika seorang mukmin bersin 3 kali secara berturut-turut, maka hal tersebut menunjukkan kuatnya iman dalam hatinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tatkala Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersin 3 kali berturut-turut di hadapan beliau, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Utsman, Allah ubasyiruka hadza Jibril yukhbiruni 'anillahi ta'ala ma min mu'minin ya'tisu salasa atsatin mutawaliyatin illa kanal iman fi qalbihi sabitan," yang artinya, "Wahai Utsman, aku ingin memberikan kabar gembira untukmu. Jibril memberiku kabar dari Allah Ta'ala berkata, tidak terdapat seorang mukmin yang bersin 3 kali secara berturut-turut kecuali iman di dalam hatinya sangat kuat." Yang ke-12, jika seseorang bersin tatkala sholat, maka dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hatta yarda rabbuna wa ba'da ma yarda. Berdasarkan hadis, seorang sahabat tatkala bersin pada saat sholat bersama Rasulullah SAW, ia membaca doa tersebut. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, "Ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha," yang artinya, aku melihat 12 malaikat saling berebut, siapakah di antara mereka yang akan menulis pahalanya terlebih dahulu. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Demikianlah tadi adab-adab ketika bersin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.